Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan aku Surya Rahman. Pada video kali ini, Bapak Ibu, izinkan saya untuk merespon dan merekomendasikan pada Anda semuanya, Bapak Ibu, izinkan memperkenalkan saya Agus Harif Rahman ya. Video ini tidak mewakili siapapun ya. Video ini tidak mewakili siapapun dan organisasi manapun. Ini murni saya pribadi selaku fungsional pengelola pengadaan barang jasa Limadia, Bapak Ibu, anggota tim perumus peraturan LKPP, turunan Perpres 12, Ketua Bidang Pengembangan Profesi, dan dikatakan penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator PBC Kehormatan, berbukti fasilitas kami dan bukti tender internasional, Bapak Ibu. Atas dasar kompetensi yang saya miliki, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan peringatan keras, Bapak Ibu. Saya menyampaikan himbauan keras ya. Saya ralat, maaf, bukan peringatan keras, himbauan keras, kayak kesannya apa lagi ya. Bapak Ibu, jangan lakukan tender cepat barang, Bapak Ibu. Pada saat perumusan ini juga saya sedang kurang mengharapkan ya tender cepat barang ini harus ada turunan yang lebih detail lagi, tapi sampai hari ini tidak ada turunan yang lebih detail lagi, Bapak Ibu. Saya sangat menyarankan jangan lakukan tender cepat barang, Bapak Ibu, ya, kecuali ya ini ya yang diatur di sini nih, Perpres ini ya. Ini ya, ngomong merek kita sebut. Bapak Ibu, merek itu sudah dihilangkan di pasal 19 ayat 2, sebelumnya ini ada tender cepat ya. Kalau ini adalah komponen suku cadang bagian sistem, silahkan ya. Ini ya. Jangan lakukan tender cepat barang ya. Kecuali suku cadang, komponen suku cadang atau komponen atau bagian sistem. Ini ya, Bapak Ibu. Ini ya. Jangan lakukan tender cepat barang kecuali. Ini saya kecilkan dikit. Saya besarin yang ini, Bapak Ibu ya. Saya mau sengaja besarin yang ini nih, Bapak Ibu, karena ini banyak yang melakukan tender cepat barang, padahal dia bukan komponen, bukan bagian, juga tender cepat untuk suku cadang juga jarang kan, Bapak Ibu ya. Ini ya. Jangan lakukan tender cepat barang kecuali suku cadang, komponen atau bagian dari sistem ya yang sudah ada, Bapak Ibu. Kenapa? Yang pasti pertama karena Perpresnya sendiri sudah menghapuskan ini, Bapak Ibu. Perpres itu boleh sebut merek kalau di tender cepat, boleh sebut merek ya. Itu kalau komponen suku cadang bagian dari sistem ya sama aja, Bapak Ibu ya. Ini ya. Seperti di pasal ini tender cepat dilaksanakan dalam pelaku usaha telah terklarifikasi sikap dan ini ya dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur pasal 19 ayat 2. Sama balik lagi ke sini ya. Seperti itu. Lagian Bapak Ibu, di tender cepat ya, otomatis kalau tidak sebut merek, otomatis Bapak Ibu, klausul terkait dengan spesifikasi tidak mengarah pada merek tertentu berlaku, Bapak Ibu. Ya, klausul bahwa spesifikasi tidak boleh mengarah pada merek tertentu otomatis berlaku dengan adanya ini, Bapak Ibu. Ya atau tidak? Ya. Ini harus kita pahami bersama, Bapak Ibu. Ya, kita ini harus kita pahami bersama bahwa klausul terkait dengan ini otomatis berlaku, Bapak Ibu. Ini ya, kita duplikat file, Bapak Ibu. Ini dengan ini saya langsung ketik di sini nih, Bapak Ibu, supaya ini live ini ya. Dengan dihapuskan tender cepat dari kriteria penyebutan merek, maka klausul spesifikasi teknis tidak mengarah kepada merek tertentu menjadi berlaku. Ya, karena tidak boleh mengarah, otomatis tidak boleh menyebut merek, berarti tidak boleh mengarah pada merek tertentu. Bukan sampean copy paste dari brosur, mereknya dihilangi tapi di copy paste persis ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi perintah di Perpres, perhatikan Bapak Ibu, penyebutan merek ya ini adalah untuk komponen, untuk suku cadang bagian dari sistem yang sudah ada ya. Di sisi lain tadi saya sudah sampai, jadi di sisi lain di perlem 12 Bapak Ibu, di lampiran 1 disebutkan sini ya,
di lampiran 1 kita sebut kata merek di sini ya. Disebutkan di sini spesifikasi atau KAK harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada merek, produk atau merek tertentu, kecuali dimungkinkan sebagaimana dalam pasal 19 ayat 2. Ya, ini ya. Ini saya copy persis ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini saya copy persis ya. Ini tertuang di dalam lampiran peraturan LKPP nomor 1 ya. Halaman 29 ini klausul nomor berapa? Pada dalam klausul poin 3.1 nih Bapak Ibu. Ini satu angka di sini nih ya. Satu angka di sini langsung Bapak Ibu, ini supaya jadi pembelajaran kita bersama nih Bapak Ibu ya. Ini saya juga belajar, kita semua belajar, ini tidak ada yang jago di sini Bapak Ibu. Kita semua belajar di sini Bapak Ibu ya. Oke ya, ini ya. Saya sampaikan ini ya. Oke, ini saya ulangkan. Ya, jadi ini lihat Bapak Ibu, spesifikasi. Jadi otomatis tender cepat berlaku yang ini otomatis Bapak Ibu. Ya. Sehingga lagian di fitur tender cepat, Anda kan tidak akan menemukan yang namanya Anda kan tidak akan menemukan Bapak Ibu yang namanya upload dokumen penawaran. Bagaimana cara evaluasinya gitu Bapak Ibu. Karena tidak boleh kita melakukan evaluasi Bapak Ibu. Yang boleh kita lakukan hanya namanya verifikasi. Kita hanya boleh melakukan verifikasi Bapak Ibu. Sehingga kita jangan lakukan tender cepat barang Bapak Ibu. Ya. Karena Bapak Ibu, kalau itu nanti potensi masalah pertama adalah PPK dituntut bikin speknya adalah tidak boleh mengarah pada satu merek tertentu. Kalau itu mengarah itu masalah tuh. Katakanlah itu mengarah gitu. Katakanlah mengarah gitu. Terus dia menyawakan, kan Bapak Ibu namanya penyedia itu hanya menyampaikan harga doang Bapak Ibu. Ya, dia harus menjalankan spek yang sesuai dengan apa yang tertuang. Sementara speknya nggak sebut merek. Artinya Bapak Ibu sampai Pokja pemilihan itu menetapkan pemenang, bahkan sampai PPK itu melakukan review laporan hasil pemilihan, PPK itu nggak tahu dia itu nawarin apa. Ya tidak. Sampai dengan PPK itu bahkan review laporan hasil pemilihan, PPK itu nggak tahu dia itu nawarin apa. Kan nggak mungkin penawaran itu dilakukan pada tahap review laporan hasil pemilihan. Sampai kali ini. Ya, saya tuliskan di sini ya Bapak Ibu ya. Oleh karena tidak ada fitur upload dokumen penawaran, artinya peserta secara hukum sampai dengan penetapan pemenang tidak menawarkan merek apapun. Ya, tidak mungkin dokumen penawaran disampaikan pada saat review laporan hasil pemilihan oleh PPK. Ini Bapak Ibu, ini hal-hal yang mendasari saya benar-benar Bapak Ibu melarang ya tender cepat barang. Bapak Ibu, ya, hal tadi ini ya. Kan nggak ada fitur upload Pak, hanya harga tok. Ya, jadi secara hukum itu peserta nggak nyampaikan apa-apa, dia hanya ngikuti apa yang spek gitu. Nah terus gimana pelaku usaha peserta itu melakukan penawaran? Ya tidak ada Bapak Ibu tender cepat di setting hanya peserta hanya melakukan penawaran harga. Ini saya sampaikan lagi ya, tender cepat di setting bahwa peserta hanya memasukkan penawaran harga. Dokumen penawaran peserta hanya penawaran harga. Bapak Ibu. Sehingga saya sangat tidak merekomendasikan tender cepat barang kalau itu adalah bukan suku cadang Bapak Ibu. Bukan komponen. Kalau itu komponen suku cadang sudah jelas. Bapak Ibu mereknya ada sehingga yang ditawarkan nggak perlu pakai penawaran nggak masalah. Ya. Apabila tender cepat suku cadang ya misalnya tanpa upload
dokumen penawaran sudah jelas apa yang akan ditawarkan, yaitu suku cadang merek tersebut. Ya, termasuk itu komponen, termasuk bagian dari sistem yang sudah ada, sudah jelas. Ya, sehingga nggak ada masalah di Perpres dibunyikan untuk tender cepat suku cadang sebelum sebut merek, karena itu makanya tapi kalau yang bagaimana tender cepat yang bukan suku cadang komponen, di mana dia Bapak Ibu sebut mereknya? Tidak ada sebut mereknya. Terus dia nawarin apa? Ya tadi berlaku lain lagi Bapak Ibu, bahwa oleh karena tidak ada fitur upload dokumen penawaran, artinya peserta secara hukum sampai dengan penetapan menang tidak menawarkan merek apapun. Ya tidak mungkin dokumen penawaran juga disampaikan saat review juga oleh PPK, lucu jadinya kan. Tender cepat itu hanya disetting hanya melakukan penawaran harga. Dokumen penawaran penyedia pelaku usaha itu hanya penawaran harga tok. Itulah tender cepat Bapak Ibu. Ya. Sama kayak konstruksi. Malah yang ada adalah direkomendasikan, ya ini saya tunjukkan. Ya, direkomendasikan tender cepat konstruksi dengan syarat, ini ya saya sampaikan syaratnya ya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi jangan lakukan. Anda akan kecelakaan nanti, Bapak Ibu. Syaratnya. Ya. Dengan syarat ini ya. Spesifikasi teknis pekerjaan. Spesifikasi teknis PK sebut merek dan tipe seluruh bahan bangunan, komponen bangunan, semuanya keramik, semen, apa semuanya sebut merek dan tipe. Ya. Dan HPS menggunakan harga toko material setempat. Nah, ini dia. Ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ini ya. Syaratnya ini, kalau ini nggak lakukan, konsultannya dia bikin pakai standar peraturan bupati misalkan. Sudah, jangan lakukan tender cepat, habis Anda. Atau speknya nggak sebut merek tipe, ya udah. Bapak Ibu, ya, itu. Silakan, malah saya rekomendasikan tender cepat konstruksi. Tapi kalau syaratnya ini ya, gitu. Oke, itu Bapak Ibu ya, jangan lakukan tender cepat barang, kecuali suku cadang, komponen bagian dari sistem. Sukses Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.